وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, keluarga besar almarhum Haji Nur Salim, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia akhiratnya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya berkat. Ini tempat-tempat turunnya kasih sayang. Ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majelis untuk mencari ilmunya Allah, menuntut ilmunya Allah. Lidah kita basah dengan ayat Al-Quran, lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah, lidah kita basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di ini majelis menyambung tali silaturahim. Kita duduk di ini majelis untuk memperkuat tali silaturahim. Kita duduk di ini majelis untuk mendoakan daripada almarhum Haji Nur Salim, yang dimana ini adalah haul yang ke-26. Nah, saudara-saudara, duduknya kita di ini majelis ini menjadi bukti bahwasanya anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan oleh almarhum Haji Nur Salim adalah anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya, keluarga besarnya mengundang kita duduk di ini majelis untuk merayakan haulnya. Saudara-saudara, haul itu memiliki 3 makna, 3 pengertian. Haul yang pertama artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua artinya daya, upaya, la haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, haul ada 2. Haul ada 2. Yang pertama ada haul orang-orang soleh, ada haul para ulama, haul para kiai, para guru-guru, para habaib, yang dimana kita itu haul diadakan setiap tahun. Kita duduk di acara-acara haul orang-orang soleh untuk mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan. Duduk di majelis-majelis haul orang soleh, dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidupnya, bagaimana ibadahnya, ilmunya, amalnya, sholatnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, sabarnya, qanaahnya, agar kita yang duduk di majelis haul orang soleh bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan yang dihauli sebagai uswah, qudwah, teladan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tidak usah jauh-jauh, di Bekasi tiap tahun ada haul kayak Haji Nur Ali. Tiap tahun ada haul beliau. Beliau telah wafat, beliau telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Di mana-mana, di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Luar Batang, haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, haul Muallim Syafi'i Hazami, kemudian haul Habib Ali bin Hussein Al-Abbas Bungur, haul Habib Abdullah Keramat Empang, terus di mana-mana. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau orang-orang soleh. Jadi saya jelaskan haulnya orang soleh dulu, baru saya jelaskan haulnya Haji Nur Salim. Haulnya orang-orang soleh, mereka kita duduk, kita mendapatkan manfaat
walaupun kita hidup dan beliau-beliau telah wafat. Makanya dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan aqwamu ahya'in, perhatikan, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Aqwamu ahya'in, ada golongan, ada kaum, ada kelompok, ada orang masih hidup, tetapi mengingat dia, mengenang dia bisa mematikan hati. Kenapa? Karena dia orang durhaka kepada Allah. Menjadikan dia sebagai teladan, mengikuti dia bisa mematikan hati. Mengingat dia, mengenang dia bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, ada golongan-golongan, mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia, a'yanuhum mafkuda, jasad mereka hancur, lebur, tetapi tahyal qulub bi dzikrihim, walaupun mereka telah wafat, mengingat mereka, mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang mati. Ini orang-orang soleh. Makanya kata Rasulullah, dzikrus sholihin kafarah, mengingat, mengenang orang-orang soleh itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa. Kenapa? Karena beliau-beliau orang soleh yang dihauli setiap tahun. Beliau-beliau adalah orang-orang yang hidup abadi selama-lamanya. Kok hidup abadi? Ya, a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka binasa, mereka terkubur, tetapi mereka hidup di dalam hati para pecinta-pecintanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau-beliau meninggalkan kebaikan. Makanya ibunda Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, ketika beliau berada di Abwa Al-Gharya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu desa kecil di antara Mekah dan Madinah. Sayyidatuna Aminah pulang ziarah daripada suaminya Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih berumur 6 tahun, ada yang berkata 7 tahun. Nah, sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa, berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas dunia, di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur, musnah, binasa kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit, semua yang hidup mati. Wa kullu jadidin baru, semua yang baru pasti ada masanya dia usang. Yang baru pasti usang. Rumah barumu tidak bakal baru selama-lamanya, mobil barumu, baju barumu tidak bakal baru selama-lamanya, ada masanya dia usang. Bahkan daun yang hijau tidak bakal hijau terus, ada masanya dia menguning, dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Wa kullu kibarin yafna, kata ibunda Nabi, semua orang tua ini pasti mati. Bapak kita mati, kakek kita mati, nenek kita mati, istri kita mati, suami kita mati, anak kita mati. Orang tua pasti mati. Ana mayyitatun, aku nanti mati, kata Sayyidatul Aminah. Wa dzikri baq, walaupun aku mati, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Apa? Siapa? Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aminah? Baginda Nabi besar Muhammad. Beliau kebaikan yang ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aminah untuk seluruh alam semesta. Wa waladtu tuhra, dan aku melahirkan anak yang suci. Bagaimana mungkin aku tidak akan dikenang selama-lamanya? Siapa anak suci yang beliau lahirkan? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad, baik di dalam acara-acara maulid, baik di dalam pembacaan maulid, pembacaan burda, qasidah-qasidah, di dalam tarikh, di dalam sirah, di dalam apapun yang mengenang Nabi, pasti mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa orang mengenang Nabi terus dilepaskan dari ikatan dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad. Tidak bisa mengingat Nabi terus dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi. Setiap yang mengingat Nabi pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau kebaikan yang ditinggalkan oleh ibundanya. Nah, begitupun para ulama. Mereka mati, mereka wafat, mereka meninggal dunia. Tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan, meninggalkan nasihat, meninggalkan murid-murid, meninggalkan pesantren, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan amal-amal ibadah, kepribadian yang soleh semasa hidup yang bisa kita tiru. Makanya beliau selalu dikenang selama-lamanya. Satu contoh, tidak ada orang ya di Bekasi aja lah, tidak usah jauh-jauh. Tidak ada orang di Bekasi yang dalam satu hari tidak menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti ada yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani tiap hari. Padahal beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi kenapa beliau selalu disebut, selalu dikenang, dibacakan manaqib-manaqibnya? Beliau hidup walaupun telah wafat, tetapi sampai sekarang dan sampai hari kiamat Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di dalam kitab Al-Bunyahnya, hidup di dalam manaqibnya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili beliau wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai nanti hari kiamat beliau hidup dalam Hizib Bahar, Hizib Nasrnya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup di dalam Hidayatul Hidayahnya, Al-Wajiznya, Al-Wasidnya, Mukasyafatul Qulubnya, Miyarul Ilimnya. Inilah para ulama, inilah orang-orang soleh yang dihauli tiap tahun, yang kalau kita duduk kita mengambil keberkahan. Karena orang soleh hidup dan wafatnya mereka lebih banyak bisa memberikan manfaat ketika mereka telah meninggal dunia daripada ketika mereka masih hidup. Karena ketika mereka masih hidup, mereka mereka seorang mukallaf, mereka mereka dibebankan dengan urusan-urusan agama, untuk mereka selalu sholat, taat, puasa. Ketika mereka meninggal dunia, wafat, mereka tidak dibebankan dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan kebaikan dan keberkahan kepada orang-orang yang masih hidup. Itu haulnya orang soleh yang terjadi di Indonesia, di mana-mana. Nah, yang kedua, seperti yang kita hauli pada malam hari ini dan acara haul keluarga di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak-anak